Kalian tonton dulu video yang akan ditampilkan di depan ya.
Mikrometer. Kalau misalnya ibu tadi mau mengukur buku ya, iya, kira-kira pakai apa tadi? Ya. Panjangnya, lebarnya, bisa kan ya? Nah, bagaimana kalau ibu mau mengukur ketebalan buku? Apa? Dengan menggunakan jangka sorong. Mister, kira-kira bisa nggak ya untuk mengukur ketebalan? Bisa nggak? Bisa. Oke. Kalau bendanya sangat tebal, bisa contoh ibu punya barangnya ini. Ketebalannya bisa, ya kan? Tapi kalau tadi kayak buku ini bisa, tapi sepertinya kurang teliti ya, kurang akurat karena Mister itu skala terkecilnya 0,1 cm. Ada yang lebih teliti lagi, tadi sudah ada yang menyebutkan apa namanya? Jangka sorong. Pernah lihat bendanya? Yang mana yang jangka sorong? Kanan atau kiri? Kanan, kiri, betul. Yang jangka sorong adalah yang sebelah kiri. Kalau ini namanya apa? Mikrometer skru. Paham? Nah, sekarang kita lihat fungsi untuk jangka sorong itu apa aja ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris merupakan alat untuk mengukur panjang yang biasanya terbuat dari bahan plastik, kayu, atau logam. Dan pada umumnya, skala terkecil mistar adalah 1 mm. Perhatikan pengukuran panjang luas garis AB dengan menggunakan mistar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, kita memperoleh panjang luas garis AB adalah 3,5 cm. Cukup jelas ya. Kemudian kita akan belajar jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat untuk mengukur panjang yang lebih teliti atau presisi daripada mistar. Adapun skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau setara juga dengan 0,01 cm. Gambar berikut adalah jangka sorong analog. Ada juga jangka sorong digital, di mana jangka sorong yang digital ini hasil pengukurannya sudah tertulis pada layar monitor yang ada pada alat ukur tersebut. Fungsi jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong bisa mengukur diameter luar benda, seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua, jangka sorong juga digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan berikutnya, jangka sorong juga digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Nah, udah ya, berarti fungsinya ada berapa? Nanti pada saat kalian praktek ini struknya diputar dulu ya, supaya bisa digeser rahangnya ya. Kemudian kencangkan lagi kalau sudah sesuai dengan bendanya. Yang pertama adalah fungsinya mengukur diameter luar. Contoh ibu punya gelas. Kalau gelas bagian luar, berarti kalian mengukurnya dengan rahang yang bawah. Seperti ini, tinggal dijepit. Nah, gitu ya. Nanti dikencangkan lagi dengan sekrupnya, baru diukur berapa. Kalau diameter dalam, berarti yang mana? Bagian dalam. Kira-kira pakai rahang mana? Atas. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian ukur. Terus kedalaman. Kedalaman yang mana? Yang bawah, ujung ini ya. Ya, diukur. Nah, sampai bagian kedalaman dari gelas.
3,9 baru 4. Berarti dari sini ini kan angka 0. Sebelumnya berarti di sini ya. Berapa nilainya? 3,1. Jadi tulis skala utamanya 3,1 cm. Skala non minusnya kalian cari garis yang lurus dari atas sampai bawah. 5 lurus gak? Enggak. 6? 7? 8? Yang lurus di? 9 nih, lurus. Berhimpit. Ya? Paham gak? Paham. Jadi skala non minusnya di angka 9. Dikali dengan skala terkecilnya 0,009. Jadi hasil pengukurannya SU ditambah SN 3,1 ditambah 0, berapa hasilnya? 3,19 cm. Selesai. Paham? Kalian coba. Di sini ibu punya simulasi. Ibu geser ya. Oke. Nah, misalnya ibu geser ke angka 6. Coba skala utamanya berapa? Berapa? Benar tadi? 5,9. Benar. Karena di sini 5,1, 5,2, 5,3 bukan ini yang dilihat ya, tapi angka 0 ya. Dari sebelumnya. Nih. 5,9. SU-nya 5,9. Kemudian SN-nya yang paling lurus. 4? Lurus. 4 dikali 0,01 kan 0,04. Jadi tadi 5,9 ditambah 0,04. Jadi 5,94 cm. Bu, kok itu 59,40? Ini dalam satuan milimeter. Kemudian yang berikutnya ibu akan membahas alat ukur yang bernama mikrometer sekop. Mikrometer sekop merupakan alat untuk mengukur panjang suatu benda yang lebih teliti daripada mistar dan angka sorong tadi. Dan skala terkecil dari mikrometer sekop adalah 0,01 mm. Jadi lebih kecil ya dari angka sorong dan mistar tadi. Artinya alat ukur ini lebih teliti dibanding kedua alat ukur tadi. Nah, ini gambar dari mikrometer sekop. Fungsi mikrometer sekop yang pertama mengukur ketebalan suatu
Nanti kalian mengerjakan bagi tugas ya. Ini LKPD-nya, nanti akan Ibu share. Kalian disuruh mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Yang dicari apa? Yang dicari berikut ini. Nah, yang pertama menggunakan jangka sorong. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam LKPD. LKPD-nya Ibu share. Satu kelompok cukup satu yang ngirim. Nah, terus skala nolnya berapa? Yang sebelum angka 0 berarti 4,1. Ini 1 kali ya. Nah, ya. 20 SU-nya, SN-nya berapa? 0. Ya udah. Pasti berapa? 3,2. Nanti kalau kesimpulan sudah diisi, jangan lupa klik finish. Ya. Kemudian kirim LKPD-nya ke email Ibu. Email Ibu ditulis di sini. Oke, kelompok 4 akan presentasi. Beri aplaus untuk kelompok 4. Dalam gelas ini S-nya itu 4,1 cm, SN-nya 0 cm. Jadi 0 dikali 0,01 sama dengan 0 cm. Terus S-nya sama SN-nya ditambah 4,1 ditambah 0 cm sama dengan hasilnya 4,1. Ya, tuh. Itu untuk diameter luar dalam gelas. Yang selanjutnya Sekian presentasi kita di kelompok 4. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa lagi yang oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke kesimpulan ya. Bahwa yang pertama, diameter luar tutup gelas itu hasilnya 5,01 cm. Yang kedua itu diameter dalam gelas yaitu 3,69 cm. Yang ketiga, kedalaman gelas 5,85 cm. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau sudah selesai kembalikan alat dan bahannya ke meja depan. Perwakilan saja 2 orang dari tiap-tiap kelompok. Sudah selesai praktek hari ini. Kita tadi kegiatannya apa aja? Mengukur. Sudah praktek mengukur ya? Sudah. Ada diskusi tidak? Diskusi.
pembelajaran